Selamat siang teman-teman dan juga mungkin Pak Ari yang menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan aku Alan Hido Nugraha Siombing dengan NIM 210902123130082. Di sini aku sebagai moderator untuk podcast kali ini yang kali ini kita akan menanya-nanya terkait materi dari infeksi las itu sendiri. Nah, secara spesifik yang kita ambil untuk tema podcast hari ini yaitu MPT. Nah, kali ini saya akan mengajak narasumber yang di samping saya ini yaitu Mas Faris. Dia yang mendapatkan materi MPT, jadi nggak usah diragukan lagi terkait pemahaman dia tentang materi MPT ini. Dan mungkin langsung saja ke narasumber kita kali ini yaitu Mas Faris. Oke, izin masuk ya Mas Alan ya. Boleh Mas. Oke, mungkin selamat siang teman-teman dan juga Pak Ari. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Faris Imam Wibowo dengan NIM 210901231401443. Jadi untuk kesempatan kali ini aku akan menjelaskan lah sedikit tentang MPT atau Magnetic Particle Test. Seperti itu Mas Alan. Oke. Mungkin di sini kalian udah bertanya-tanya kali ya, MPT itu apa dan apa sih? Ngapain sih dan bagaimana cara kerja MPT ini sih? Nah, makanya di sini kami mendatangkan Faris sebagai narasumber untuk kalian tanya-tanyain. Dan mungkin kali ini beberapa teman-teman juga yang sekelas sama kita menitipkan pertanyaan untuk Mas Faris terkait MPT ini. Mungkin langsung saja kita bacakan pertanyaan dari teman-teman kita terkait MPT. Oke, boleh Mas Alan. Pertanyaan pertama, Mas. Apa itu Mas Alan? MPT itu apa? Oke, izin jawab ya Mas Alan ya. Oke, boleh. Jadi MPT ini atau singkatannya itu Magnetic Particle Test Mas Alan. Jadi untuk MPT ini itu proses pengecekan dari kualitas buah las menggunakan metode medan magnetik. Yang dimana dari MPT ini tuh termasuk NDT atau non destructive test. Jadi untuk pengetesan menggunakan medan magnetik ini tuh tidak merusak masalah. Oh, berarti MPT ini nggak merusak material ya, Mas ya? Iya, betul sekali. Oh, baru tahu aku kira pengetesan las-lasan itu harus diuji tarik, uji tekan. Ternyata ada ya yang nggak merusak material ya, Mas ya? Betul sekali. Maksudnya yang menggunakan magnetic test ini masalah. Baru tahu. Berarti gitu ya Mas pengertian MPT ya? Iya, betul sekali masalah. Mungkin bisa kita lanjut aja untuk pertanyaan kedua ya kali ya Mas. Oke, boleh masalah. Mungkin ini ada pertanyaan kedua nih Mas dari teman-teman kita juga. Dia menanyakan terkait prinsip dasar dari pengujian MPT Mas. Oke, jadi untuk prinsip dasar itu MPT ini itu menggunakan sebuah alat yang namanya itu yoke. Yoke itu bentuk itu seperti sudut berbentuk U, yang dimana di situ tuh ada aliran AC dan juga DC. Nah, jadi untuk pengetesannya ini nanti yoke-nya itu menempel di pertengahan dari butt joint atau sambungan las. Nanti di situ sambungan lasnya itu dikasih bubuk magnetik. Yang dimana jika bubuk magnetiknya ini menggumpal atau menjadi satu lah, itu tuh menandakan bahwa dari hasil asalnya ini tuh tidak memenuhi syarat lah, bisa dibilang gitu masalah. Oh, berarti outputnya itu serbuk besi ini ya Mas ya? Kalau misalnya emang menggumpal berarti las-lasannya cacat. Ya, betul sekali masalah, seperti itu. Oke. Bagus. Berarti untuk pertanyaan kedua mungkin dari aku juga udah jelas terkait prinsip dasarnya. Mungkin langsung aja ya Mas ya, pertanyaan ketiga nih. Oke, boleh. Mungkin dari teman-teman juga udah penasaran juga terkait tahapan-tahapan apa aja yang ada di MPT. Mungkin dari Mas bisa ngejelasin Mas tahapan utama dalam pelaksanaan di MPT itu apa aja Mas? Oke, jadi untuk tahapannya itu yang pertama ya masalahnya. Jadi untuk dari sambungan las yang akan dites itu dibersihin dulu. Setelah itu juga diberi aliran listrik DC AC. Oke. Setelah itu yoke-nya itu nanti sebelum ditempel itu tuh dari serbuk magnetik itu disebarin dulu masalah. Setelah itu baru yoke-nya digunain. Nanti di situ kelihatan lah, kita amatin dulu nih ada penumpukan dari
bubuknya itu apa enggak. Karena jika ada penumpukan berarti di situ terdapat cacat las, seperti itu masalah. Setelah itu dibersihin masalah. Jadi untuk kan bubuk-bubuk itu kan menyisakan kotoran ya. Ya. Jadi di situ setelah dari pengamatannya itu selesai, kita tuh harus ngebersihin masalah biar dari hasil las-lasannya itu bisa bersih lah tanpa ada noda yang tertinggal, seperti itu masalah. Oh, berarti itu total ada berapa tahapan ya, Mas? Kurang lebih ada 6 tahapan. 6 tahapan ya. Oh, oke. Berarti diawali dengan pembersihan dulu terkait materialnya. Yap. Baru nanti pengaplikasian dari magnetik itu sendiri ya. Ya, betul. Sampai ke terakhir itu pembersihan. Gitu masalah. Oh, berarti di awal sama di akhir itu harus ada pembersihan ya, Mas ya? Ya, betul. Oh, kalau kayak gitu mempengaruhi juga ya, Mas ya? Itu mempengaruhi masalah karena kan sebelum kita mulai itu tuh kita harus bersih dulu. Nah, ketika kita sudah mengakhiri kita juga harus ngebersihin. Tadi juga udah lengkap juga dari Mas Faris untuk menjelaskan terkait tahapan-tahapan yang ada di MPT tadi ya, Mas ya. Oke, langsung aja untuk tahapan pertanyaan keempat kali ya, Mas ya. Dan mungkin ini pertanyaan juga yang terakhir untuk Mas Faris juga terkait materi MPT ini. Oke, langsung aja kali, Mas. Tadi kan udah pertama tuh definisi, kedua prinsip dasar, ketiga tahapan, terus nah yang terakhir nih, Mas. MPT itu ada kelemahan dan kelebihannya nggak ya, Mas, buat infeksi terhadap las ini, Mas? Oke, jadi untuk kelebihan dan kekurangannya itu pasti ada masalah. Oke. Ya, jadi untuk yang kelebihannya dulu ya. Jadi untuk kelebihannya itu dari magnetic particle test ini tuh bisa mendeteksi dari cacatnya itu yang sangat kecil masalahan. Nah, dan juga untuk prosesnya itu cepat dan juga relatif murah untuk pengetesan dari magnetic particle test. Hemat juga, biaya berarti ya, Mas ya? Ya, betul sekali. Dan juga untuk kelebihannya itu mungkin dari indikasinya itu bisa langsung terlihat pada permukaannya masalah, permukaan materialnya, jadi gampang lah kelihatan seperti itu. Mungkin untuk kekurangannya ya masalahnya. Ya, untuk kekurangannya itu jadi untuk magnetic particle test ini tuh cuma bisa digunakan di medan seperti baja atau juga besi masalahnya, cuma bisa itu karena kan menggunakan medan magnet kan, yang dimana yang bisa nempel sama magnet itu kan cuma baja dan juga besi, seperti itu masalahnya. Mungkin untuk kekurangannya ya. Oh, berarti selain material dari baja dan besi itu nggak bisa dipakai kali ya, Mas? Ya, betul sekali masalah. Dan juga untuk kekurangan yang kedua ya mungkin ini tuh nggak efektif buat mendeteksi cacat yang jauh di bawah permukaan. Jadi yang ibaratnya itu untuk MPT ini tuh yang mudah dijangkau lah sama yang mengetes gitu. Jadi untuk yang permukaan-permukaan agak sulit mungkin susah lah seperti itu. Oh, berarti kayak lubang-lubang yang ke dalam gitu ya, Mas ya? Ya, itu mungkin nggak bisa masalah karena susah dijangkau juga kan. Berarti cuman di sekitar permukaannya aja kali ya, Mas ya? Sama mungkin yang terakhir ya kekurangan. Sebenarnya ini bukan kekurangan yang masalah nih, cuman emang ini tuh jadi salah satu keterbatasannya, yaitu setelah melakukan MPT atau magnetic particle test ini, itu tuh pembersihannya itu harus benar-benar harus bener lah masalah pokoknya. Karena kalau enggak ntar dari sisa-sisanya itu tuh bisa membuat jadi tampilan itu jadi kurang bagus gitu. Seperti itu sih masalah kurang lebihnya. Oke, cukup menarik juga terkait penjelasan dari Mas Faris juga ya terkait MPT ini ya. Mungkin kalau dari teman-teman ada pertanyaan atau mungkin masih dibingungkan terkait MPT ini, mungkin langsung tanya aja ke Faris. Dan dikarenakan juga durasi video ini juga ntar terlalu panjang dan bakal pembahasannya bisa berhari-hari dan bermalam-malam, jadi untuk video kali ini kita sudahi juga, karena kan kita juga udah merangkum beberapa pertanyaan yang udah mewakili pertanyaan dari teman-teman kita juga ya, Mas. Pertama yang ada definisi, terus prinsip dasarnya apa, tahapan-tahapannya gimana, terus juga kelebihan dan kelebihan dari MPT. Nah, mungkin dari teman-teman kalau memang masih ada yang ingin ditanyakan terkait MPT ini, langsung datang aja ke Mas Faris. Entah itu nanti di kelas atau di kampus, langsung aja tanya ke MPT. Oke, baik masalah.
Mungkin itu aja podcast kali ini, singkat, padat, dan jelas. Dan terima kasih teman-teman dan juga Pak Ari yang sudah menonton video ini. Semoga video terkait materi MPT ini bermanfaat bagi teman-teman dan Pak Ari. Mungkin itu saja ya. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.